Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Raudina Della Sabila dengan NIM 210600275. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi yang saya buat, yaitu dengan judul Penggunaan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Peserta Didik pada Pembelajaran IPS Sekolah Dasar Kelas 5 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Latar belakang pada penelitian ini yaitu mata pelajaran IPS mempunyai peran penting dalam membantu peserta didik untuk memahami dunia sekitarnya. Namun, pada saat pembelajaran IPS khususnya materi keterampilan sosial, peserta didik mengalami kesulitan dalam mengetahui dan memahami materi keterampilan sosial yang diberikan karena guru masih mengajar dengan cara yang monoton. Untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas pada pembelajaran, diperlukan juga alat bantu media pembelajaran. Salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran IPS adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah alat bantu visual yang dapat didengar dan dilihat. Media audiovisual juga memudahkan pemahaman peserta didik terhadap materi keterampilan sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa Meilina Nur Cahyanti dan Ferry Tirtoni pada tahun 2022 membuktikan bahwa penggunaan media audiovisual secara signifikan meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik kelas 5. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana peningkatan keterampilan sosial menggunakan media audiovisual pada pembelajaran peserta didik sekolah dasar kelas 5. Yang kedua, bagaimana efektivitas pembelajaran IPS menggunakan media audiovisual untuk pada peserta didik sekolah dasar kelas 5. Yang ketiga, bagaimana respon guru dan peserta didik pada pembelajaran IPS menggunakan media audiovisual. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, peningkatan kemampuan keterampilan sosial menggunakan media audiovisual pada pembelajaran IPS peserta didik sekolah dasar kelas 5. Yang kedua, efektivitas pembelajaran IPS menggunakan media audiovisual pada peserta didik sekolah dasar kelas 5. Yang ketiga, respon guru dan peserta didik pada pembelajaran IPS menggunakan media audiovisual. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah mixed method dengan desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu desain explanatory sequential one group pretest post-test. Desain explanatory sequential ini menekankan fase kuantitatif yang diikuti oleh fase kualitatif. Berikutnya ada subjek penelitian. Populasi subjek penelitian ini yaitu SDN 4 Purabaya. Sampelnya yaitu ada siswa kelas 5 sekolah dasar yang berjumlah 20 siswa. Terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Berikutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, instrumen tes. Dalam instrumen tes terdapat soal pretest dan post-test yang terdiri dari 10 soal dengan 6 indikator keterampilan sosial. Yang instrumen penelitian yang kedua yaitu ada instrumen non-tes. Instrumen non-tes ini terdapat wawancara, observasi, dan angket. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Yang pertama, menjawab rumusan masalah peningkatan keterampilan sosial peserta didik kelas 5 dengan menggunakan media audiovisual. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan sosial pada peserta didik sekolah dasar kelas 5 setelah melakukan pretest dan post-test. Dapat dilihat dari rata-rata nilai pretest yaitu 71 dan rata-rata nilai post-test yaitu 84, di mana hasil pretest ke post-test itu meningkat dari 71 ke 84. Maka dapat disimpulkan adanya peningkatan dalam keterampilan sosial menggunakan media audiovisual. Yang kedua yaitu efektivitas keterampilan sosial peserta didik dalam penggunaan media audiovisual. Yang pertama, hasil uji normalitas didapatkan nilai signifikasi pretest sebesar 0,081 dan post-test 0,053. Dengan menggunakan Shapiro-Wilk dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Nah, kenapa berdistribusi normal? Karena berdasarkan
berdasarkan hasil keputusan uji normalitas, jika nilai seek to toiletnya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan data dari hasil penelitian saya yaitu 0,081 dan 0,53, maka dapat disimpulkan berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji T diketahui bahwa nilai seek to toilet adalah 0,001, yang artinya lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikansi. Nah, dari dasar pengambilan keputusan hasil uji T, yaitu jika nilai seek to toiletnya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan signifikansi. Sedangkan hasil uji T dalam penelitian yang saya lakukan yaitu adalah 0,0001, yang artinya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikansi. Yang berikutnya rata-rata skor and gain adalah 0,3915 termasuk dalam kategori sedang. Nah, maka dapat disimpulkan penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan keterampilan sosial peserta didik sekolah dasar kelas 5 cukup efektif untuk digunakan. Yang ketiga adalah respon guru dan peserta didik terkait keterampilan sosial menggunakan audiovisual pada pembelajaran IPS sekolah dasar. Yang pertama, hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan yaitu secara umum, peserta didik telah menunjukkan perkembangan positif dalam aspek sosial dan emosional. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, beberapa peserta didik kelas 5 dapat disimpulkan bahwa peserta didik telah memperlihatkan pemahaman dan keterampilan sosial yang cukup baik dalam pengelolaan perasaan, menjalin relasi sosial, serta menunjukkan rasa empati terhadap orang lain. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi aktivitas guru, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran IPS, dengan menggunakan media audiovisual, guru mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, dalam pengamatan melalui angket peserta didik, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran IPS cukup baik dan respon positif terhadap media pembelajaran yang diterapkan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Penggunaan media audiovisual terbukti mampu mendorong peningkatan keterampilan sosial pada peserta didik. Sebagian besar peserta didik mengalami peningkatan kemampuan yang menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan ini efektif dapat mendorong interaksi dan partisipasi sosial di dalam kelas. Berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan uji Pirate Sample Test, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berada di bawah batas 0,05. Ini mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sudah perlakuan. Selain itu, hasil uji N-gain menunjukkan nilai rata-rata 39,14% yang masuk dalam kategori cukup efektif. Secara umum, baik peserta didik maupun guru memberikan tanggapan yang positif terhadap penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran IPS. Peserta didik merasa lebih tertarik dan lebih memahami materi, serta menunjukkan keberanian lebih besar dalam interaksi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya Raudina Della Sabila, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.